Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Adam Saparozak, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait simulasi checkout untuk barang fashion. Dan untuk simulasi checkout fashion ini saya menggunakan modul ODO, yaitu modul website dan juga modul e-commerce. Lalu sebelum kita melakukan checkout fashion, ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu skenario apa yang akan saya lakukan. Lalu selanjutnya adalah simulasi pembuatan halaman website, karena tentunya untuk melakukan checkout kita harus membuat website terlebih dahulu, mulai dari landing page-nya, dan mulai dari page-page yang terkait dan biasa ditemukan dalam sebuah e-commerce, misalkan dalam produk page-nya, page tambahan untuk melakukan form, dan juga page lainnya seperti about us. Dan selanjutnya yaitu kita melakukan konfigurasi website dan e-commerce. Untuk konfigurasi website dan e-commerce ini, kita melakukan konfigurasi seperti produk apa yang akan kita tampilkan dalam e-commerce kita. Lalu selanjutnya, tampilan website apa yang menyesuaikan dengan perusahaan sehingga mampu menarik perhatian dari user websitenya. Dan selanjutnya terakhir adalah simulasi transaksi melalui website. Di sini kita tentunya akan melakukan checkout produk dan menggunakan payment acquirer yang telah tersedia dalam ODO dan juga hal-hal lainnya seperti shipping method. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu skenario apa yang akan saya angkat untuk simulasi checkout pada kesempatan kali ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan skenario-nya, yaitu seorang importir sepatu terbaru dari Cina ingin melakukan penjualannya melalui website yang juga dijadikan sebagai online shop. Dan web tersebut terdiri dari landing page, katalog produk, about us, dan kontak importir. Pembelian produk juga dapat menggunakan promo code untuk menarik pembeli. Jadi di sini saya lihat bahwa untuk importir sepatu ini masih dibilang sepatunya masih satu jenis, dan tentunya di sini kita bisa melakukan konfigurasi untuk varian produk sehingga kita dapat menjual produk dengan spesifikasi tertentu dengan harga yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya di sini tentunya teman-teman harus akses ODO terlebih dahulu ya. Pertama, untuk akses ODO kita langsung melakukan aktivasi melalui apps, lalu selanjutnya search view, lalu selanjutnya melakukan search untuk search modul website. Lalu ketika kita belum aktivasi, segera activate dan tunggu untuk beberapa menit. Lalu setelah website itu terinstall dan teraktivasi, di sini akan langsung masuk ke halaman yang telah tersedia di sini. Jadi di sini bisa langsung saja melakukan let's do it ataupun skip and start from scratch. Jadi untuk let's do it ini biasanya menentukan preferensi berdasarkan kategori e-commerce yang akan dibuat. Di sini saya akan contohkan. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan template dari yang disediakan ODO. Di sini teman-teman bisa isi terlebih dahulu untuk jenis website yang ingin dibuat. Ada beberapa jenis, bisa dilihat dalam slide. Dan di sini saya memilih an online store, karena tentunya di sini saya akan melakukan simulasi untuk online shop dari importir sepatu dari Cina. Selanjutnya apa yang diisi yaitu adalah bisnis teman-teman. Di sini saya mempraktikkan bahwa untuk selanjutnya ini kita mengklik fashion, bisnis fashion seperti itu. Selanjutnya di sini ada isian yaitu with the main objective to. Ini maksudnya adalah tujuan dari membuat website ini apa. Di sini ada get leads. Get leads itu biasanya bertujuan untuk mendapatkan leads. Jadi nanti ketika website Anda terintegrasi dengan CRM, nanti akan langsung saja mendapatkan leads yang lebih dari dengan adanya website ini. Jadi biasanya untuk ciri-ciri website yang memiliki get leads ini biasanya memiliki tujuan seperti adanya pop-up yang melakukan isian seperti email dan info user lainnya, ataupun juga dalam pengisian pembelian dari sepatu biasanya ada pengisian form kembali. Itu biasanya website yang ditujukan untuk pembuatan leads. Develop the brand berarti lebih ke brand awareness. Di sini tentunya mengutamakan katalog produk ataupun showcase produk dari website. Untuk sell more biasanya ini lebih ke bagian conversionnya. Tentunya di sini lebih ke landing page. Biasanya dalam website sell more ini
akan mengoptimalkan landing page sebagai page utama dan juga page-page yang akan digunakan selanjutnya. Jadi full satu page itu ada infonya sampai ke CTA-nya untuk melakukan conversion. Lalu selanjutnya inform customer dan schedule appointment. Di sini bisa tergantung secara niche produk yang akan dibuat seperti itu. Tapi biasanya yang paling sering digunakan yaitu get leads. Jadi saya menggunakan get leads. Dan di sini teman-teman selanjutnya bisa diarahkan untuk pembuatan warna logo website yang ingin diinginkan. Ini ada pre-made palette, ada 4x5 pilihan warna yang tersedia di sini ataupun detect from logo. Di sini saya menggunakan detect from logo. Jadi teman-teman di sini Odoo juga bisa mengecek atau menginspeksi logo berdasarkan warnanya untuk digunakan dalam website seperti itu. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk warnanya sesuai dengan ada yang di logo seperti itu. Selanjutnya di sini choose your favorite theme. Di sini saya selanjutnya menggunakan theme yang paling kanan di sini, dan tentunya kita melakukan kustomisasi. Nanti akan saya praktikkan di slide selanjutnya. Dan building your website, di sini kita menunggu websitenya. Kira-kira untuk waktu penunggunya bisa sampai 10-15 menit. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan praktikkan melalui Odoo. Oke, di sini merupakan website yang sudah saya buat berdasarkan tema tadi, dan juga ada beberapa kustomisasi yang saya lakukan. Di sini tentunya saya ingin melakukan edit kembali ya, karena di sini saya menjual boot berwarna merah. Namun dari logonya ini dan juga dari warna UI-nya ini lebih cenderung ke warna biru. Jadi tentunya di sini kita bisa melakukan edit. Bagaimana cara melakukan edit dari sebuah page? Di sini kita bisa langsung saja klik tombol edit di bagian kanan atas. Oke, di sini sudah bisa dilihat bahwa dalam edit page di sini ada beberapa menu. Pertama menu blocks, menu customize, dan menu theme. Jadi dalam menu blocks ini biasanya kita disediakan blok-blok yang disediakan oleh Odoo untuk langsung saja drag and drop ke page yang akan kita edit. Misalkan di sini saya ingin menambahkan yang namanya paragraf atau separator. Di sini bisa dilihat bahwa kita bisa langsung drag and drop. Pertama di sini saya memasukkan rating, dan di sini sudah disediakan ya untuk posisi dari rating sini. Misalkan saya ingin meletakkan rating di sini dengan tujuan untuk meningkatkan interest dari pelanggan seperti itu. Jadi di sini kita bisa edit. Cara edit itu kita klik 2 kali saja untuk bagian ini. Misalkan di sini kita melakukan pelayanan. Dan untuk mengedit bintang di sini bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi di sini Odoo juga memberikan kemudahan bagi kita untuk mengedit dari website yang ingin kita gunakan. Dan di sini tentunya kalau dibandingkan dengan WordPress ataupun Blogspot, itu biasanya memang untuk desainnya masih dibatasi dan harus berbayar. Dan juga Squarespace mungkin yang sedang tren di sini, karena memang sering juga orang-orang dari YouTuber mempromosikan Squarespace untuk membuat website. Dan tentunya Squarespace harus berbayar, dan Odoo di sini bisa dibilang gratis untuk melakukan simulasi. Di sini kita juga bisa melakukan pembuatan website melalui Odoo, dan juga terintegrasi dari sistem lainnya seperti CRM dan juga sales yang tentunya dibutuhkan untuk melakukan transaksi dari e-commerce seperti itu, teman-teman.
Selanjutnya di sini selain blocks, di sini kita juga bisa edit ataupun customize. Dan biasanya untuk customize di sini lebih ke bagian dari edit blognya. Misalkan di sini ada bagian call to action, kolom. Di sini untuk call to actionnya sini saya ingin mengubah untuk warnanya supaya ada highlight untuk melakukan kontak us. Di sini saya akan memperpanjang kontennya, content width. Selanjutnya di sini untuk shape-nya ini bisa kita edit juga. Untuk shape biasanya ini merupakan editan dari text box. Di sini bisa kita lihat untuk shape-nya seperti itu. Dan tentunya ini bisa dibedain warnanya karena nyatu sama warna background. Di sini bisa dilihat untuk warnanya akan lihat seperti ini, atau kita ganti saja untuk warnanya warna merah. Lalu bagaimana cara kita mengubah warna untuk backgroundnya secara keseluruhan? Karena di sini sudah bisa diedit dari temanya ya, dari awal pembuatan website. Ya, di sini selanjutnya saya akan mencoba untuk mengganti warna tema yang digunakan dari website ini. Caranya kita langsung ke menu theme, dan di sini bisa dilihat kita langsung saja ke theme color. Dan untuk theme color ini biasanya bisa langsung saja menggunakan preset yang telah disediakan di sini. Tapi untuk preset ini biasanya berdasarkan warna yang telah dibagi di sini, atau untuk mengganti warnanya bisa kita langsung saja klik palet warna di sini, lalu klik pre-palette yang disediakan oleh Odoo. Misalkan untuk warna merah di sini kita cenderung menggunakan warna ini. Di sini bisa terlihat bahwa untuk warna sudah berganti dan tentunya lebih melakukan highlight dari produk yang dijual. Dan di sini inilah cara mengganti warna tema, warna website, dan juga tentunya melakukan kustomisasi dari blog yang telah kita drag and drop ke page yang ingin kita tambahkan. Seperti itu teman-teman. Ketika sudah selesai melakukan kustomisasi dari landing page, kita melakukan save. Lakukan konfigurasi website. Untuk konfigurasi website sendiri, saya di sini langsung saja ke menu site. Lalu di sini ada beberapa pilihan yang dapat dipilih. Di sini ada homepage. Homepage ini merupakan page yang telah menjadi homepage dari web ini. Dan di sini ada menu editor. Dan untuk menu editor sendiri, di sini misalkan saya ingin mengubah ataupun menambahkan menu item. Di sini saya ada beberapa masuk menunya. Cara untuk menambahkan menu, di sini tinggal add menu item aja. Di sini berdasarkan skenario, saya di sini akan menambahkan pertama yaitu home, shop, dan juga halaman sepatu sebagai brief untuk ke produk sepatunya. Lalu ada kontak us. Dan di sini bisa dilihat, di sini kita bisa mengubah sepatu ini menjadi menu yang sejajar dengan menu lainnya ataupun menjadi submenu dari shop. Seperti ini contohnya. Lalu kita lakukan save. Selanjutnya di sini kita juga bisa mengatur page apa yang bisa dilihat dari website yang ingin kita publish. Dan di sini juga kita bisa menambahkan page baru untuk menambahkan. Ya, saja di sini saya akan menambahkan page. Di sini juga selain page juga di sini bisa menambahkan seperti produk, seperti blog post, dan yang lain-lainnya. Untuk mengaktifkan seperti blog post, event, forum, dan lain-lain, di sini tinggal langsung klik aja. Namun sini untuk website dari importer ini tidak membutuhkan hal ini, jadi kita langsung saja untuk menambahkan page. Jadi sini untuk page ini saya ingin membuat page di mana ketika user sudah mengisi form, nanti di sini ada page seperti terima kasih dan menunggu dari order yang akan dihubungi. Jadi nanti ketika ada page tersebut, nanti
user diarahkan untuk menunggu sehingga nanti ada kepastian dari importirnya. Di sini page title-nya, misalkan page title terima kasih. Lalu di sini ada pilihan add to menu. Namun karena ini page yang sifatnya tidak ada menu, yaitu page yang muncul ketika hanya mengisi form, jadi kita tidak centang dari add to menu lalu create. Selanjutnya di sini kita akan jarahkan site yang tidak ada blognya. Di sini kita langsung menambahkan saja karena ini page terima kasih, jadi kita menambahkan title di sini. Seperti itu. Lalu misalkan di sini kita melakukan kustomisasi, misalkan kita tidak menggunakan gambar background seperti ini. Lalu kita klik blognya, dan untuk selanjutnya kita mengganti image dan klik replace. Di sini untuk melakukan upload image, ini bisa langsung aja upload image. Jadi untuk upload image bisa langsung dari folder sistem laptop ataupun komputer. Ini karena saya sudah melakukan upload image, jadi di sini saya langsung saja untuk menambahkan image ini. Lalu selanjutnya di sini kita juga bisa mengganti untuk teksnya. Dan karena ini page terakhir, tentunya kita ingin mengganti fontnya supaya lebih menarik. Untuk mengganti teks ini bisa langsung saja, di sini ada bagian font type-nya. Atau kita langsung saja mengganti menggunakan tema. Di sini ada tema, kita langsung mengganti font family-nya. Namun untuk mengganti font family dari tema berarti kita ganti semua font, semuanya menggunakan dari Source Sans Pro. Di sini misalkan kita ganti yaitu Droid Sans. Selanjutnya kita mengatur dan mengelola halaman yang akan dipublikasikan dalam web kita. Di sini saya memasuki menu site, lalu klik pages, dan di sini akan terlihat bahwa kita dapat menampilkan halaman apa saja yang dapat ditampilkan. Di sini bisa dilihat untuk website saya yaitu Big Red Boot. Di sini ada yang beberapa yang dipublish seperti ini. Tentunya di sini ada beberapa 4 ya. Pertama is index. Is index ini merupakan salah satu bagian atau opsi di mana sebuah situs dapat terindeks dalam sebuah search engine. Jadi nanti kalau misalkan tidak dicentang berarti nanti tidak muncul di search engine seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu is in main menu. Is in main menu ini seperti yang ada dari menu yang ada di sini. Kalau kita misalkan balik lagi ke site-nya, ke homepage, untuk main menu itu biasanya akan tampil di drop down di sebelah kiri atas. Di sini contohnya untuk main menu ini ada 3 ya tadi. Ada menu home, lalu ada menu kontak us, dan menu shop. Di sini ada 3. Untuk my cart sendiri biasanya memang menu utama ketika kita memasang modul e-commerce di website kita. Jadi seperti itu. Dan di sini ada beberapa halaman yang ingin saya tambahkan, yaitu halaman yang baru saja dibuat yaitu thanks. Jadi di sini untuk halaman teks ini saya tidak akan melakukan indeks karena ini halaman yang akan muncul ketika kita mengisi form. Lalu di sini tentunya kita mengklik publish, lalu kita memasukkannya ke website kita di Creators. Jadi ini merupakan tampilan dari halaman thank you.
ataupun halaman yang telah kita buat yaitu halaman terima kasih. Di sini bisa dilihat belum ada publish ya, belum dipublish. Kita langsung saja publish. Dan yang thank you tadi berbeda dengan terima kasih yang telah dibuat sebelumnya. Jadi seperti itu. Lalu untuk bagaimana kita mengedit untuk ketika kita mengklik thank you ini sudah terlihat, nanti kita langsung saja masuk ke page produk ya. Untuk page produk ini nanti coba kita lihat terlebih dahulu di bagian form. Bagian form yang dibuat di sini ada di kontak info. Ini halaman yang telah sudah saya buat sebelumnya. Dan di sini kita langsung masuk saja ke bagian edit. Di sini bisa dilihat bahwa kita untuk submit ini biasanya ada di kontak info ya. Di sini coba kita cek terlebih dahulu untuk halamannya. Dan dilihat ini masih akses ke halaman yang tadi ya. Kita langsung saja ganti untuk submitnya ini dengan halaman yang telah kita buat sebelumnya. Langsung ganti aja URL-nya di sini ya. Ini kan tadi page-nya itu sudah dilihat ya. Itu page yang sudah dibuat. Nah, kita bisa ganti URL dari ininya langsung saja dari sini. Misalkan di sini kita buat tadi yang terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan mengalihkan, kalau misalkan klik submit ini akan ke page yang telah kita buat. Jadi kurang lebih seperti itu ketika kita akan mengalihkan ke halaman terima kasih. Dan selanjutnya bisa langsung saja kita akan melihat produk terlebih dahulu. Di sini ada contoh my cart ya, yang telah kita masukkan ke ini. Namun kita sebelumnya bisa lihat produknya ke view cart. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk produknya sendiri sudah ada yang masuk di cart. Kita hapus terlebih dahulu. Kita klik continue shopping. Karena kita menjual hanya sepatu, tapi di sini ada beberapa barang ya. Ini merupakan barang yang telah tercatat di data dummy-nya. Lalu selanjutnya kita mengakses e-commerce terlebih dahulu ke bagian produk. Dan di sini bisa dilihat untuk melakukan penghapusan dari sebuah barang ke e-commerce. Di sini biasanya kita langsung saja untuk mengganti produk type-nya terlebih dahulu. Storable product di sini tentunya.
Ya, sebelum kita melakukan transaksi, kita harus melakukan terlebih dahulu paymentnya. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu wire transfer. Di sini saya akan melakukan enable. Dan untuk konfigurasinya di sini karena wire transfer itu merupakan transfer manual di mana dikoneksikan dengan koneksi dari bank secara manual. Jadi di sini untuk maksimum amannya supaya tidak beresiko tinggi, sini kita bataskan menjadi 10 juta untuk penggunaan wire transfer. Dan selanjutnya untuk payment form ya. Untuk payment form di sini ada beberapa bagian ya. Misalkan di sini ada display as, nanti ketika wire transfer itu nanti akan diganti dengan lain. Dan selanjutnya ini ada enable QR code. Di sini ketika ada memudahkan untuk pembayaran, di sini bisa ada enable QR code. Nanti QR code akan tergenerasi dari Odoo-nya untuk pembayaran. Dan untuk komunikasi di sini ada based on document reference dan customer ID. Dan biasanya untuk yang memudahkan untuk komunikasi biasanya menggunakan document reference. Namun jika misalkan ada penggunaan akun login dalam website e-commerce kita, biasanya bisa langsung saja untuk customer ID seperti itu. Jadi langsung saja kita menggunakan document reference lalu kita save. Selanjutnya kita ke payment provider yang lain yaitu PayPal. Di sini kita langsung saja activate. Cara activate yaitu langsung saja kita klik enable. Dan sini ada konfigurasi tambahan ya, pertama untuk credential, configuration, dan juga fees. Di sini bisa dilihat, pertama kita akan melakukan configuration terlebih dahulu. Tentunya untuk PayPal ini merupakan pembayaran dasar yang diterima yang biasa digunakan oleh Odoo, karena PayPal ini bisa menerima kartu Visa, kartu Mastercard, Amex, dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Dan untuk maximum amount kita jadi 0 saja. Dan untuk selanjutnya untuk payment journal ya, bila ada pencatatan jurnal yang berdasarkan akun bank di sini akan bisa langsung saja dikategorikan untuk mengedit akun payment journal untuk masing-masing bank, biasanya langsung diganti di modul accounting seperti itu. Selanjutnya untuk company kita kosongin saja beserta websitenya. Untuk website nanti biasanya pembayaran PayPal langsung dialihkan ke website PayPal-nya langsung. Untuk company di sini kita karena my company Chicago ya, jadi langsung saja kita isi my company San Francisco. Selanjutnya untuk website ini kita masukkan untuk Big Red Book. Jadi di sini company website ini dikhususkan untuk website Big Red Book dengan perusahaan my company seperti itu. Langsung saja publish. Dan ketika sudah publish di sini sudah bisa digunakan ya. Untuk credential sendiri di sini ada email ya. Ini email yang dimaksud adalah email kita sendiri atau email dari internal usernya untuk menggunakan PayPal seperti itu. Ataupun email perusahaan bisa digunakan untuk login dari PayPal-nya. Identity token juga sama. Itu biasanya identitas yang akan digunakan ketika untuk melakukan transaksi, biasanya ada token yang digunakan seperti itu. Untuk IPN di sini biasanya ini merupakan instant payment notification. Jadi nanti kalau misalkan ada pembayaran nanti akan ada notifikasinya. Dan untuk fees di sini ada extra fees. Biasanya untuk PayPal ini tentunya ada fees ya, karena PayPal ini bukan third party payment provider atau acquirer yang digunakan perusahaan, jadi tidak bisa full atau free. Jadi di sini perusahaan bisa menggunakan opsi ini ketika tidak mau dan membedakan pembayaran dari PayPal ataupun menanggung dari pembayaran dari PayPal user seperti itu. Di sini bisa dilihat ada fixed domestic fee dan juga variable domestic fee dan juga untuk internasionalnya. Seperti itu. Biasanya kita tentukan nih untuk PayPal misalkan fixed domestic fee-nya sebesar 3.000. Dan untuk persennya biasanya untuk variabel ini
berdasarkan kuantitas barang ya. Jadi di sini kita tambahkan untuk variabel domestic fee-nya sebesar 4%. Karena ini dalam persen langsung, jadi kita langsung aja pilih 0,04. Lalu selanjutnya itu fixed transfer fee juga kita samakan saja. Kita save. Ya, karena di sini mohon maaf karena di sini ada beberapa hal yang harus diisi. Di sini kita harus mengisi payment journal. Biasanya untuk payment journal ini kita karena tidak ada pembagian secara spesifik ya untuk setiap payment provider, kita masukkan saja untuk jurnal bank. Jadi nanti ketika kita mengisi ketika ada user yang menggunakan payment dari PayPal, nanti akan ada general ledger-nya di mana nanti akan ada kredit dari usernya ke kita, seperti itu. Lalu kita save. Ketika kita sudah mengisi emailnya ini credential, misalkan kita menggunakan email saya untuk menggunakan LinkedIn, untuk menggunakan dari PayPal, untuk login dari PayPal, langsung saja kita save. Selanjutnya seperti itu. Selain dari payment provider, di sini juga kita harus memesan shipping method terlebih dahulu. Karena di sini sudah ada ya untuk payment method sudah dipublish dan juga dari websitenya. Di sini kita langsung saja untuk paymentnya kita khususkan untuk website Big Red Boot. Di sini juga kita bisa edit beberapa informasi seperti margin on rate-nya. Di sini untuk margin on rate-nya ini biasanya margin untuk yang ditambahkan dalam shipping price dari yang sudah ditentukan di sini. Misalkan sini amount-nya 50, jadi nanti untuk margin dari ininya ditambahkan dari barangnya, seperti itu. Kita jadikan 0% saja, dan untuk amount kita jadiin flat service, seperti itu. Ini ada ketika ada mencentang dari free if order amount is above. Jadi nanti untuk biaya shipment gratis ketika amount-nya di atas 50. Kita tidak centangkan saja. Jadi untuk margin on rate-nya kita tambahkan 2%. Seperti itu. Dan di sini juga ada fixed price. Ini untuk 5 rupiah ya. Kita di sini jadikan 5.000. Di sini juga bisa dibataskan ya untuk destination availability dari country-nya, dari state-nya. Ini tentunya harus ditentukan dulu untuk state-nya. Di sini bisa dilihat ada state tertentu mulai dari negara lain akan dibataskan seperti itu. Namun di sini kita tidak membatasi. Namun kalau ini local country kita langsung masukkan aja untuk country-nya itu Indonesia. Ya, untuk country seperti itu saja, kita bataskan untuk country di dalam negeri, kita save. Selanjutnya kita langsung saja untuk melakukan simulasi transaksi dari website dan e-commerce yang sudah kita buat. Di sini hal yang pertama kita lakukan yaitu ke website. Dan karena ini masih user admin, kita akan logout terlebih dahulu supaya kita bisa mengganti. Dan untuk itu kita langsung saja ke buka Odoo lain. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan dua Windows ya. Pertama ini untuk Windows admin, lalu kedua itu yaitu untuk user. Di sini saya udah menyiapkan akun user dengan hak akses publik ya. Jadi sini bisa dimasukkan untuk infonya. Jadi nanti untuk user ini akan melakukan check out dari website yang telah kita buat sebelumnya.
Oke, di sini bisa dilihat ya bahwa untuk user dan admin tentunya memiliki perbedaan, karena untuk user tidak ada tombol untuk navigasi Odoo-nya untuk editor, dan di sini kita langsung saja bisa langsung masuk ke bagian websitenya. Dan ini bisa dilihat ini tampilan mobile ya. Nanti untuk tanda mobile juga bisa dioptimalisasi juga di bagian edit. Kalau misalkan di sini di admin, di sini nanti akan ada bagian saya full screen terlebih dahulu untuk websitenya. Dan untuk mengedit mobile di sini biasanya ada tombol ini mobile preview. Jadi nanti seperti itu. Dan di sini selanjutnya saya akan mencoba menjadi user ya. Pertama saya di sini akan mengecek landing page-nya. Di sini saya membaca penjelasan dari produk yang dijual, dan sini ada sebuah ajakan ataupun moto yang akan bisa dari perusahaan, dan sini ada ajakan untuk membeli secara banyak seperti ini. Coba saya ingin mempelajari terlebih dahulu melalui tombol learn more. Dan di sini bisa dilihat bahwa ada pembacaan di sini ya, emotion to the color, dan di sini ada penjelasannya, dan di sini selanjutnya saya akan diarahkan ke buy now. Ke buy now berarti kita akan masuk ke shopnya, dan sini bisa dilihat untuk shopnya. Karena saya ingin membeli Big Red Boot, di sini saya akan membeli Big Red Boot. Dan di sini bisa dilihat bahwa ada pilihannya ya. Misalkan di sini kita akan membeli 2. Dan sini juga ada pop up di sini saya sudah buat. Misalkan untuk pop up ini akan dialihkan ke form. Namun di sini saya langsung saja untuk klik X, lalu kita menambahkan barang di cart. Misalkan sini kita isi 2, add to cart. Dan sudah bisa dilihat bahwa ada ilustrasi barang di produk. Lalu untuk produk ini bisa dilihat untuk harganya di sini. Lalu selanjutnya kita ke view cart. Dan di sini bisa dilihat ya, untuk memproses dari Big Red Boot ini sebesar ini. Nanti juga promo code itu ada pembayarannya juga, itu bisa ditambahkan di bagian price list. Seperti itu, ada yang namanya rules yang ditambahkan. Jadi nanti misalnya ada rules jika memasukkan promo code nanti akan berkurang sebanyak beberapa persen seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja untuk proses checkout. Di sini bisa dilihat ya, untuk ini kita mengisikan informasi terlebih dahulu. Karena di sini kita menggunakan ini. Ketika kita sudah mengisi informasi yang harus diisikan, kita klik next. Dan di sini bisa dilihat ada shipping address yang baru dan juga billing address. Di sini kita langsung saja confirm. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk local delivery dan free delivery charge. Di sini tentunya bisa dibeli karena di Indonesia kita sudah mengedit terlebih dahulu sebelumnya. Ini ada pembayaran fee sebesar 5.100. Kenapa 5.100? Karena ada fixed price dengan 5.000 dan juga ada pembayaran tambahan dari 0,04%-nya. Jadi nanti marginalnya itu ditambahkan seperti itu. Lalu di sini kita ada pembayaran nih. Untuk pembayaran kita melakukan wire transfer. Jadi seperti ini pay transfernya menggunakan wire transfer. Tulisan order ya, pertama ini S004, biasanya ini kode dokumen standar untuk SO. Dan di sini ada your ordernya, bisa dilihat dari usernya. Nah sekarang kita ke
page selanjutnya, yaitu page admin. Untuk mengecek page admin, biasanya di sini ada, kita masuk ke my account dari admin. Ya, silakan fokus ke bagian sebelah kiri dari layar saya untuk mengecek layar admin. Di sini dari admin kita akan memproses dari quotation yang dibuat oleh user yang membeli produk ini. Jadi ketika belum diterima oleh admin dan belum konfirmasi, biasanya untuk orderan ini, paymentnya ini dalam berbentuk quotation yang biasa diterima oleh dari admin, seperti itu. Ketika quotation sudah diterima, nanti akan menjadi sebuah sales order. Seperti itu. Di sini untuk admin sendiri bisa melihat dokumen-dokumen apa saja telah dirilis. Kita selanjutnya ke quotation. Di sini bisa dilihat ya untuk case nomor 4. Mana ini? Iya, jadi ketika user sudah melakukan konfirmasi pembayaran, di sini bisa dilihat dari adminnya. Di sini bisa lihat preview dari portal customer-nya dalam membeli produknya. Di sini bisa dilihat dari quotation-nya. Karena dari ini kan belum divalidasi, jadi mas quotation di sini. Namun sebelumnya mohon maaf karena sebelumnya ada terjadi kesalahan ya, jadi tidak dari order yang dari user sini tidak save dari quotation di sini, jadi saya buat kembali untuk orderannya. Jadi intinya sama saja, cuman ada perbedaan dari penamaan dokumennya dan juga nama dari invoicing dan shipping address. Tapi nanti ketika kita mengakses website yang sama, nanti dari adminnya akan juga bisa melihat order yang telah pesan, dan juga tentunya satu arah juga bisa melihat dari yang user dan juga bisa melihat dari user secara bersamaan, seperti itu. Dan untuk dokumen juga sama. Nah, ketika sudah masuk ke quotation, di sini kita bisa lihat nih, mulai dari rincian pembayarannya dan juga lihat invoicingnya. Di sini bisa dilihat produknya. Di sini dalam dalam sign pay, di sini ada beberapa pilihan. Pertama ada sign and pay, lalu selanjutnya ada download dan juga print. Sign and pay akan diberikan di sini. Saya full screen terlebih dahulu. Ini ketika kita melakukan sign and pay, di sini sudah diterima, dan biasanya yang diisi ini adalah sales yang menyebabkan lead dari user sebelumnya yang membeli. Di sini bisa dilihat salesnya seperti Micha admin. Di sini kita lakukan accept and sign. Kita akan memvalidasi order quotation. Lalu di sini ketika kita sudah memvalidasi order, di sini sudah bisa dilihat bahwa untuk user ini akan melakukan pembayaran melalui wire transfer. Terus ini kita klik pay. Tentunya yang berhak memvalidasi order ini adalah dari kitanya sendiri, dari pihak admin perusahaan. Selanjutnya bisa dilihat bahwa untuk pembayaran ini sudah di pay ya, jadi ada signature juga. Nanti selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian quotation yang ada di bagian sales. Iya, selanjutnya di sini bisa dilihat ya untuk unpaid order. Di sini ada quotation yang berasal dari user Tomin. Di sini bisa dilihat, dan ada pembuatan order yang lain yang saya buat sebelumnya. Ini kita lanjutkan saja menggunakan quotation dari Tomin ya, menggunakan SO0044. Jadi untuk quotation yang ini telah di-send kembali ke usernya untuk melakukan pembayaran, seperti itu. Di sini bisa dilihat mulai dari nama PT-nya, nama customer-nya, dan juga dari invoice address-nya. Di sini nama yang ini itu merupakan bagian dari user dari database, karena di sini saya menggunakan database yang sama, jadi nanti ada nama customer dari Segara Raya dan juga dari
database-nya seperti itu. Dan selanjutnya di sini bisa dilihat ya quotation date-nya. Dan sini bisa dilihat nih untuk chat, misalkan ketika kita ingin melakukan koordinasi dengan bagian sales, di sini bisa melakukan chat di sini. Untuk melakukan chat di sini bisa kita lakukan send message. Dan di sini kita bisa akan melakukan validasi ke sales order. Di sini kita akan notice ke team member. Jadi nanti kita akan menginfokan ke bagian inventory, karena di sini bisa dicek juga untuk website ya dari user yang memiliki akses inventory untuk mampu menyiapkan produk sesuai dengan pesanan. Di sini untuk chat box ada dua ya. Pertama untuk chat dari bagian unpaid order, terus juga kita bisa chat melalui orang yang memiliki akses di sini. Di sini bisa dilihat ada follower ya. Follower ini nanti misalkan yang ada akses di sini kita bisa chat di sini seperti itu. Jadi selanjutnya ketika kita sudah ini ya quotation design, jadi kita asumsikan bahwa sudah membayar customer, kita langsung saja confirm. Nah kita confirm, nanti status dari S04 ini akan menjadi sales order seperti itu. Nanti juga ada tambahan lainnya, kita juga bisa langsung masuk ya ke bagian selanjutnya sales order. Di sini bisa dilihat untuk sales order, namun ketika kita juga bisa membuat invoice kalau misalkan customer kita ataupun dari standar operational proses dari perusahaan ini menggunakan invoice ke customer-nya, nanti akan bisa melalui email dan sebagainya seperti itu. Jadi selanjutnya bisa dilihat bahwa dengan menggunakan website dan e-commerce dari Odoo ini bisa terintegrasikan untuk melakukan pembayaran dari e-commerce secara langsung tanpa menggunakan app lain yang tentunya akan ribet kembali dan rumit. Jadi sini Odoo mampu memberikan kemudahan untuk terintegrasi satu sama lain untuk setiap proses bisnis. Selain itu, saya di sini akan juga menjelaskan sedikit ya terkait CRM. Karena di sini juga untuk masalah customer ini juga merupakan bagian dari CRM. Dimana mulai dari lead-nya, nanti akan ada informasi customer yang akan masuk di sini. Di sini sebelumnya ada CRM dashboard ya. Saya di sini sebelumnya sudah download dari Odoo Store, third party dari Odoo, dimana kita akan menginstal modul ekstra. Di sini bisa untuk menginstal modul ekstra ini bisa lihat di video sebelumnya. Ketika akan ada pembayaran melalui website juga nanti akan bertambah juga dari mileage-nya. Jadi nanti bisa dikontrol juga dari pihak CRM-nya. Dari sales juga bisa melihat perkembangannya melalui dokumentasi seperti quotation dan juga SO. Jadi demikian hal yang dapat saya sampaikan terkait simulasi checkout untuk produk fashion dalam modul website dan juga e-commerce. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan juga terima kasih atas perhatiannya.